Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hamdana muhtaramin, segenap para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para ustadz-ustadzah, segenap kaum muslim dan muslimat pada umumnya, berkhusus semua teman-teman siswa-siswi MTS 7 Kediri maupun para muda-mudi yang berminat untuk menambah wawasan keislaman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya masih diberi umur panjang, kesehatan dan batin Allah, sehingga dapat membuat konten kelanjutan dari mapel Quran hadis dan akidah akhlak, menjawab dari berbagai pertanyaan yang sudah masuk. Sampai saat ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah dari Adinda Siti Yulianti Rohmah kelas 7I yang bertanya tentang apa ciri-ciri dari hadis sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Itu dari pertanyaan Adinda Siti Yulianti Rohmah kelas 7I, matur suwun. Pertanyaannya sangat-sangat berbobot dan cukup berat. Alhamdulillah, matur suwun. Sehingga pertanyaan ini membuat saya sedikit untuk memflashback kembali kitab-kitab yang sudah lama tidak saya baca, sehingga saya ingin mengorek keterangannya lagi. Untuk yang pertama, sebelumnya ingin saya sampaikan, kalau ditanyakan tentang ciri-ciri hadis sahih, hasan, dhaif, dan maudhu, itu harus dipahami dulu ya definisinya kemarin. Betul nggih? Jadi definisinya hadis sahih itu apa, kemudian hasan itu apa, dhaif itu apa, dan maudhu itu apa. Dari keterangan yang sudah saya sampaikan pada konten sebelumnya tentang definisi hadis dan pembagiannya, dapat diketahui bahwasanya tidak ada satu ciri khusus untuk menentukan suatu hadis ini sahih atau hasan atau dhaif, kecuali yang maudhu. Nanti yang maudhu akan ada sedikit tentang cara membedakannya, dan nanti kalau kita mendengar sedikit saja itu pasti akan merasa aneh ketika nanti kita mendengar hadis maudhu. Lah, untuk yang hadis hasan, sahih, hasan, dhaif itu tidak ada ciri khusus. Saya contohkan kayak gini. Ada 2 hadis, ada 1 hadis yang nanti ketika diriwayatkan oleh 2 imam nanti labelnya beda. Yang sudah saya sebutkan, yang pertama adalah hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hadis ini kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih, napa jenenge, Jamul Musad kalau salah nggih nama kitabnya, atau Musad Sahih, Jamul Sahih kayaknya nggih. Saya lupa nama kitabnya yang terkenal Sahih Bukhari ya. Hadis ini kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari nanti labelnya adalah sahih. Tetapi kalau hadis ini nanti jenengan temukan, kita ketemukan di kitabnya Imam At-Tirmidzi, maka label hadis innamal a'malu binniyat yang versi Imam Tirmidzi ini turun menjadi hasan. Loh, bagaimana kalau kita bisa mengetahui ini hasan dan sahih kalau ternyata lafadznya sama? Oleh karena itu dapat saya simpulkan bahwasanya untuk orang-orang biasa, terlebih orang-orang kayak saya yang tidak terlalu banyak mempunyai referensi kitab-kitab hadis, sangat jarang mengaji kitab hadis, bahkan tidak pernah mungkin, itu sulit untuk membedakan atau tidak akan menemukan ciri-ciri hadis sahih maupun hasan maupun dhaif. Tetapi kalau mungkin untuk
dibuat gampang, segampang-gampangnya. Pokok kalau kita menemukan hadis di kitab Sahihnya Imam Bukhari, di kitab Sahihnya Imam Muslim, maka nanti label hadisnya itu pasti sahih. Tengge, karena Imam Bukhari itu hafal 1 juta hadis, kemudian dari 1 juta hadis itu beliau memilih, memilah dan seterusnya sampai istikharah juga. Bahkan setiap ada sebuah cerita bahwasanya setiap beliau menuliskan kitab atau menuliskan hadis, dalam kitab beliau itu beliau pasti melaksanakan satu sholatan yang berjumlah 2 rakaat. Coba dibayangkan. Ya itu ngerti simpelnya ngerti niku. Simpelnya demikian. Jadi kalau untuk kitab-kitab yang lain mungkin Sunan Nabi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, An-Nasai, itu kalau kita ketemukan hadis di kitab-kitab tersebut atau biasanya diterjemahnya kan HR, hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat At-Tirmidzi, itu labelnya adalah hasan. Tetapi tidak menampik kemungkinan bahwasanya nanti dari berbagai macam kitab tersebut kecuali Sahih Bukhari dan Muslim itu nanti akan diketemukan hadis-hadis yang dhaif. Walaupun mayoritas hadisnya di kitab-kitab Sunan Tirmidzi, Abi Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah itu mayoritas adalah hasan. Jadi kalau dikatakan bahwasanya bagaimana ciri-ciri khususnya itu untuk 3 hadis itu tidak bisa diketahui dengan ciri-ciri lahiriahnya, karena nanti hubungannya itu adalah ada pada sanad. Apa itu sanad, Pak? Kemarin sudah saya sampaikan kan, umpama Imam Bukhari mempunyai guru, kemudian gurunya punya guru, gurunya lagi punya guru dari yang berstatus sahabat, kemudian sahabat tadi berguru kepada Nabi Muhammad, ada 5 dari Nabi, sahabat, tabiin, tabiin, kemudian Imam Bukhari. Nah dari 3 orang ini nanti orangnya itu ciri-cirinya kayak apa? Jadi nanti kalau umpama dari ketiga orang ini semuanya ini berkriteria 1, daya ingatnya luar biasa, tidak pernah melakukan dosa besar apalagi dosa kecil juga tidak, kemudian tidak pernah berbohong. Nah itu namanya dalam bahasanya itu namanya dobit, al-adl ad-dobit dalam bahasa kitabnya niku. Maka nanti label hadis yang keluar dari ketiga ini melalui Imam Bukhari nanti berlabel sahih. Nah ngoten nggih. Lah kemudian nanti saya contohkan umpama Imam At-Tirmidzi yang usianya lebih muda dari Imam Bukhari, maka nanti meriwayatkan hadis yang sama yang jumlah gurunya 6 dengan Imam Tirmidzi nanti kemudian ternyata kualitas guru yang dimiliki oleh Imam Tirmidzi tidak sebaik Imam Bukhari. Mungkin dalam segi keagamaannya tidak diragukan, ibadahnya luar biasa, tidak pernah melakukan dosa besar, dosa kecil juga tidak, istiqomah. Tetapi dalam daya ingat sedikit pelupa, maka nanti label hadisnya maka nanti akan turun dari sahih menjadi hasan. Betul nggih? Dan itu tidak bisa kita tandai dengan nopo matan. Matan itu isinya hadis. Jadi kalau umpama hadis dhaif itu cirinya gimana? Nanti umpama mengarahkan kepada keburukan, enggak gitu. Betul demikian. Karena kenapa? Pembagian dhaif itu nanti akan banyak, macamnya itu banyak. Saya contohkan umpama di kitab Isya itu ada keterangan man katama ilman nafi'an jaa yaumul qiyamati muljaman bilijain minan nar. Barang siapa yang mengumpetkan menyembunyikan sebuah ilmu yang bermanfaat, maka dia di hari kiamat akan datang dengan kondisi dia sedang diikat dengan menggunakan ikat yang terbuat dari neraka, dari api. Nah,
Ini kan maknanya bagus hadisnya itu, ya kan? Tetapi kita untuk mengetahui ini labelnya sahih, apa hasan, apa dhaif kan tidak bisa kalau kita tidak mengetahui sanadnya. Nah, maka nanti itu di keterangannya di itu disampaikan labelnya hadisnya ini ternyata itu adalah hadis dhaif. Betul nggih? Semua teman-teman, jadi mohon disikapi. Dan dhaif ini banyak, lebih banyak jumlahnya hadis dhaif daripada hadis sahih. Lebih banyak jumlahnya hadisnya daripada hadis hasan. Itu yang paling banyak dhaif. Karena dhaif nanti macam-macam. Ada namanya hadis mursal, ada hadis maqtu, ada munqati, dan macam-macam lain, ada matruk dan sebagainya itu. Betul nggih? Jadi kalau untuk 3 jenis hadis dari 4 tadi, sahih, hasan, dan maudhu, dhaif dan maudhu, itu untuk yang ketiga ini tidak bisa diketahui dengan ciri-ciri khusus karena kita harus melihat sanadnya. Jadi nanti itu pembahasannya lebih dalam, nanti kita akan mengetahui. Jadi kalau dibuat lebih simpel kan, saya menceritakan sebuah cerita. Ini saya umpamakan apa yang saya ceritakan adalah sebagai sebuah matan hadis. Kalau saya cerita kepada teman-teman semuanya bahwasanya dulu Mbah Hasyim Asy'ari itu pernah gini. Lah, maka apa yang saya katakan ini nanti bisa berstatus sahih, bisa berstatus hasan, bisa berstatus dhaif. Dilihat dari mana, Pak? Dilihat dari umpama saya menceritakan cerita dari Mbah Hasyim Asy'ari itu dari mana? Oh, saya ternyata dari ayah saya. Ayah saya itu muridnya Mbah Yai Imam Faqih Asy'ari, juga muridnya Kiai Zuwaini. Juga muridnya Mbah Yai Maisur ingin Agung. Ketiga kiai gurunya ayah saya tadi itu merupakan santri-santrinya Kiai Hasyim Asy'ari. Maka tidak menutup kemungkinan bahwasanya hadis yang saya sampaikan adalah bersanad mutasil. Bersanad mutasil yang masih nanti bisa berstatus hasan, bisa berstatus sahih, bisa berstatus dhaif. Tergantung. Mungkin saya pelupa gitu kan, saya kepada teman-teman semuanya saya menceritakan itu, ternyata kondisi saya adalah seorang yang pelupa, maka nanti hadisnya itu berlabel dhaif. Itu ceritanya gitu. Jadi kalau dibuat simpel kayak gitu. Jadi umpama ayah saya itu daya ingatnya luar biasa, juga ahli ibadah, juga tidak pernah berbohong. Gurunya apalagi. Nah, maka nanti cuman kan saya yang mungkin kadang lalian. Gitu kan, berarti dari ayah saya, dari kiai-kiainya 3 tadi itu tidak bermasalah karena beliau-beliaunya orang luar biasa semuanya. Tetapi saya yang menyampaikan itu adalah orang yang sulit pelupa, maka nanti apa yang saya ceritakan dari Mbah Hasyim Asy'ari itu bisa berstatus dhaif karena saya sebagai orang yang pelupa. Paham betul nggih? Nah, kemudian untuk yang terakhir ini hadis maudhu. Maudhu itu hadis apa, Pak? Maudhu itu sebenarnya bagian dari dhaif. Tetapi maudhu itu dengan label yang paling parah. Setiap maudhu pasti dhaif, tapi setiap dhaif tidak selalu maudhu. Dan tidak semua hadis dhaif itu berstatus sama seperti maudhu. Kalau maudhu pasti ditolak, tidak boleh kita pakai sama sekali. Tidak boleh kita gunakan dasarnya. Walaupun dalam urusan fadhailul a'mal, dalam urusan keutamaan sebuah ibadah. Tetapi kalau hadis dhaif itu masih boleh kita gunakan, yaitu ada dalam yang paling terkenal itu ketika digunakan dalam status untuk fadhailul a'mal, itu hadis dhaif bisa kita gunakan. Itu umpama contohnya banyak ya, kayak tadi tuh hadis saya sampaikan tadi, keutamaan untuk menyampaikan ilmu. Maka nanti dibuatlah hadis man katama ilman nafi'an jaa yaumil qiyamati muljaman bidijan minan nar. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu yang bermanfaat, ada orang datang kepada dia bertanya tapi dia tahu jawabannya dan tidak memberitahukan jawabannya, maka dia akan di hari kiamat akan
diikat dengan menggunakan ikatan yang terbuat dari api neraka. Nah, ini kan fadhilul amal. Jadi sampai itu jangan sampai menjadi orang yang nopo ngarani meninggalkan sebuah amal yang bagus. Terus jangan suka ngumpet ilmu, jangan gengsian. Umpama sampean walaupun sampean itu di MTS masih kelas 7 atau kelas 8, tetapi berhubung teman-teman itu semuanya adalah siswa-siswi madrasah yang notabene siswa-siswi madrasah itu pasti mempunyai pengetahuan agama yang baik, maka nanti jangan malu-malu kalau ditanya oleh orang lain. Kalau tahu jawabannya jangan menyembunyikan. Kayak umpama saya terangkan tentang doa kunut, kemudian teman-teman semuanya punya tetangga, gimana tuh sebenarnya itu doa kunut, katanya kok di YouTube gini-gini lah. Teman-teman jawab, kata Pak Arwah nih gini penjelasannya. Maka itu teman-teman namanya tidak menyembunyikan ilmu. Dan ada lagi tentang hadis puasa bulan Rajab. Hadis yang menjelaskan secara khusus bahwasanya puasa Rajab hari sekian dapat sekian, fadilah sedemikian. Kemudian ada lagi hadis tentang keutamaan puasa Ramadan yang per hari. Umpama barang siapa berpuasa di bulan Ramadan pada hari pertama dapat gini, hari kedua dapat gini, hari ketiga dapat seterusnya. Itu kayaknya di kitab Durratun Nasihin nggih. Niku mau dhaif. Ngoten nggih. Niku mboten bisa dipakai. Ngoten bisa dipakai dalam urusan fardhu itu amal, tapi jangan sampai diyakini bahwasanya itu sebuah hal yang paten menurut agama. Ngoten nggih. Nah, itu segenap teman-teman yang saya sampaikan. Dan ingin saya ulas lagi yang maudhu. Maudhu itu sedikit mudah dikenali, ciri-cirinya itu gampang. Kalau ada sebuah hadis yang nanti terjemahannya itu memuat suatu keutamaan ibadah, yang ibadahnya atau amal baik lah, yang amal baik itu sangat ringan tetapi nanti mempunyai pahala yang begitu luar biasa, okay? Maka nanti itu dapat dijamin hadisnya adalah maudhu. Jadi kalau nanti kita menemukan sebuah hadis yang mengajak kita untuk berbuat baik, kemudian dari hal baik itu nanti kita akan diberi iming-iming sebuah pahala yang begitu banyak atau kenikmatan surgawi yang begitu luar biasa, maka nanti itu adalah tanda-tandanya berhadis maudhu. Saya contohkan mau kayak gini, barang siapa mau bersedekah dengan menggunakan sebutir nasi, maka sebutir nasi itu dia akan dibalas di surga, akan mendapatkan sebuah rumah. Rumah itu mempunyai 1000 kamar. Dari 1000 kamar itu ada 1 bidadari. Gitu kan. Berarti mikirnya kan gini kan, 1 butir kita dapat ganti 1000 cewek cantik kayak bidadari. Oh, saya juga mau kalau gitu. Lah, itu nggak masuk akal gitu loh. Itu nggak masuk akal. Dan itu nomor jadi ini. Dan nanti patut kita telusuri. Sekali lagi nanti kita dapat mengetahui maudhu dan tidaknya. Kita telusuri hadis tersebut dari mana, referensi kitabnya, ada di kitab induk hadis apa tidak, maka nanti baru kita vonis, oh ini namanya maudhu. Dan itu banyak. Dalam sebuah kesempatan saya pernah didhawuhi sama paman saya, pernah dahului bahwasanya kakek saya itu di Purworejo sini itu tidak mau boten kerso ngaji kitab namanya Daqaiqul Akhbar. Katanya dulu Mbah Hasyim Asy'ari juga boten kerso. Lah kitab Daqaiqul Akhbar itu mayoritas hadis yang di dalamnya itu berjenis maudhu. Maksudnya itu banyak, dan itu memang kalau dibaca cerita itu seru banget itu dibaca cerita itu. Kayak nanti ada sebuah dongeng, ya kan, ada sebuah dongeng dalam kitab tersebut malaikat pencabut nyawa
di akhirnya nanti itu akan mencabut nyawanya malaikat Jibril, kemudian mencabut nyawanya malaikat-malaikat lain yang sama-sama besarnya itu ya kan. Kalau malaikat Israel mencabut nyawanya manusia kan kecil ya kan, dicabut saja bisa. Kemudian gimana nanti kalau dia mencabut nyawanya malaikat Jibril, itu diceritakan di situ secara detail. Nah itu termasuk jenis dalam kitab ngoten nggih Daqaiqul Akhbar yang mayoritas yang berhadis maudhu atau palsu. Dan itu saking kehati-hatian kita kiai-kiai dulu mboten kersa tidak mau mengaji kitab tersebut. Ngoten nggih, itu ciri-ciri dari hadis maudhu. Jadi jawaban saya simpelnya adalah kalau ciri-ciri khusus untuk mengetahui hadis sahih bagaimana, hasan bagaimana, mudah dan bagaimana itu boten-boten. Karena kenapa? Nanti itu hubungannya bukan hanya sekedar masalah matan atau isinya hadis, tapi juga berhubungan dengan sanad, yaitu orang-orang yang menjadi periwayat hadis tersebut dalam tiap jenjangnya, mulai dari sahabat, tabiin, tabi'in sampai ulama perawi hadis. Tetapi untuk hadis yang paling terakhir namanya hadis maudhu, kalau kita mendengar sebuah hadis, pokok intinya itu saja ini wis ketok, apalagi dalam bahasa Arab itu nggih. Apalagi dalam bahasa Arab itu nanti ada sebuah hadis kalimatnya kayak demikian, itu sudah kayak bagi orang yang punya dzauqus salim, punya napa nggih, insting yang kuat, perasaan yang mateng, itu oh ini sudah bukan dawuh Nabi karena dari susunan bahasanya sudah beda. Oke, segenap atau soal pertanyaannya dari saudari Siti Yulianti Rohmah kelas 8 kelas 7I. Pertanyaannya sangat bagus dan sangat-sangat saya apresiasi. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan dari Syifa Ahyaita Rizki kelas 7I juga. Pertanyaannya adalah, Pak, setelah sejauh itu kembali tahap akhir atau ada bacaan atau bagaimana? Jadi oke, atur suwun. Pertanyaan ini juga berarti mengingatkan saya bahwasanya apa yang saya sampaikan di video sebelumnya itu saya itu kurang detail kalau menjelaskan. Jadi saya ulangi lagi, kalau kita hendak melaksanakan sujud sahwi di rakaat terakhir, saat kita tasyahud akhir itu duduknya seperti duduk biasa, namanya duduk iftirash, yaitu duduk seperti kita saat tasyahud awal. Jadi duduknya tasyahud akhir yang nanti kita melaksanakan sujud sahwi itu duduknya seperti saat kita tasyahud awal. Oke. Kemudian selesai tasyahud akhir, umpama fil alamina innaka hamidum majid, dan kita sujud, ya kan? Bacanya seperti saya kemarin, ada yang biasa seperti sujud biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu. Kemudian ada yang subhana man la yanam wa la yasbuniku 3 kali, itu kan hanya abad, itu hayat saja. Umpama teman-teman semuanya tidak membaca bacaan itu juga nggak apa-apa. Jadi umpama sujud tok, pokok yang penting saat sujud itu sudah diniati untuk melaksanakan sujud sahwi, walaupun tidak membaca itu nggak apa-apa. Oke, yang penting itu sujudnya, tentang bacaannya itu termasuk jenis sunat hayat. Kemudian duduk, duduk membaca Rabbi firli warhamni wajibna wa'afani warzuqni wahdini wa'afani. Sujud lagi, juga membaca bacaan yang sama, tapi tidak sampai berstatus wajib. Kemudian duduk yang terakhir sebelum salam, sujud seperti tasyahud akhir. Jadi bahasa kitabnya duduk tawaruk, yaitu dengan meletakkan bokong kita langsung terkena lantai atau sajadah, dengan kaki kanan diangkat, kemudian kaki kiri diselonjorkan di bawah kaki kanan, betul kan? Kemudian saat duduk semua itu nggak baca apa-apa, langsung salam, dan salam ke arah kanan, kemudian salam ke arah kiri, betul kan? Itu yang
saya sampaikan, dan pertanyaannya bagus dan terima kasih saya diingatkan. Untuk selanjutnya kepada teman-teman semuanya, silakan disimak keterangan saya tadi dan dicermati. Kemudian kalau ingin dikembangkan, ada pertanyaan lain, silakan dituliskan di kolom komentar dan juga boleh di grup WA. Sekian dari saya. Kalau ada salah-salahnya saya berbicara, kurang sopannya saya berbicara, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.